Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, PT Bank Sentral Asia Tbk menggunakan forecasting sebagai alat pendukung untuk pengambilan keputusan yang strategis dengan berbasis data. Yang penting dilakukan dalam dunia perbankan yang kompetitif dan tidak menentu, karena forecasting memberikan wawasan tentang tren masa depan dan membantu dalam perumusan kebijakan, manajemen risiko, dan pengalokasian sumber daya yang optimal. Dalam jurnal Hanke dan Wichern pada tahun 2009 yang menyebut bahwa forecasting memungkinkan bank merespon perubahan ekonomi lebih proaktif untuk menjaga profitabilitas. Selain itu juga, forecasting membantu PT Bank Sentral Asia Tbk untuk membuat keputusan yang lebih baik, mengelola risiko, dan mempertahankan stabilitas keuangan, serta mempertahankan posisi PT Bank Sentral Asia Tbk sebagai pemimpin di dunia perbankan di Indonesia. Layaknya dalam jurnal Makri Dakis dan Taleb pada tahun 2009 yang menjelaskan bahwa forecasting memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk bisnis, ekonomi, dan kebijakan publik, karena menyediakan kerangka kerja untuk mengantisipasi kondisi masa depan dan mengelola ketidakpastian. Mengintegrasikan forecasting ke dalam pengambilan keputusan, organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan potensial, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan mengurangi risiko yang terkait dengan peristiwa masa depan yang tidak terduga. Pembuatan makalah ini juga memiliki berbagai manfaat, yaitu seperti memperoleh data historis 2019 sampai 2023. Penelitian ini menghasilkan data lengkap dari laporan keuangan tahunan PT Bank Sentral Asia Tbk periode 2019 sampai 2023 yang kami dapatkan dari website resmi PT Bank Sentral Asia Tbk itu sendiri, yang menjadi dasar dalam menganalisis dan memahami tren keuangan perusahaan. Yang kedua ada memisahkan data berdasarkan akun-akunnya. Dengan memisahkan ke dalam kategori pendapatan dan beban, baik operasional maupun non-operasional, penelitian ini menghasilkan informasi yang lebih mendalam sehingga melihat pergerakan masing-masing akun secara spesifik. Yang ketiga ada perhitungan total persentase forecasting. Penelitian ini menghitung tentang total persentase dari setiap akun yang telah dipisahkan, sehingga diharapkan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi tren pertumbuhan atau penurunan yang signifikan di setiap akun keuangan. Keempat, ada menghasilkan jumlah total persentase forecasting. Dengan memperkirakan persentase untuk setiap akun utama, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang potensi kinerja PT Bank Sentral Asia Tbk di masa depan, serta area mungkin yang lebih membutuhkan perhatian lebih. Yang kelima yaitu menghasilkan forecasting laporan laba rugi pada tahun 2024. Pada bagian ini menjelaskan tujuan utama dari pembuatan makalah yang berjudul Forecasting PT Bank Sentral Asia Tbk tahun 2024. Tujuan-tujuan ini meliputi dari langkah-langkah seperti pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis forecasting laporan laba rugi PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2024. Yang pertama, mengumpulkan data laporan tahunan 2019 sampai 2023. Memulai dengan mengumpulkan laporan laba rugi yang diambil dari laporan tahunan PT Bank Sentral Asia Tbk tahun 2019 hingga 2023. Data ini menjadi dasar untuk analisis forecasting laporan laba rugi pada tahun 2024. Yang kedua ada memisahkan data berdasarkan akun-akunnya. Data tersebut kemudian dipisahkan menjadi 4 kategori utama, ada pendapatan operasional, beban non-operasional, pendapatan non-operasional, dan beban non-operasional. Langkah ini penting untuk memahami pergerakan setiap akun secara mendetail dan dampaknya terhadap total kinerja keuangan. Yang ketiga ada menghitung total persentase forecasting. Selanjutnya menghitung persentase perubahan dan tren untuk setiap akun utama. Proses ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tren pertumbuhan atau penurunan yang berkelanjutan, yang nantinya akan digunakan untuk memperkirakan angka-angka pada laporan laba rugi tahun 2024. Bukan analisis selisih, yaitu membandingkan perubahan antara akun selama periode 2019 sampai 2023. Tujuannya adalah untuk mendapatkan angka-angka yang nantinya akan berguna untuk forecasting laporan laba rugi pada tahun 2024. Yang kelima, membuat forecasting laporan laba rugi tahun 2024. Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, kami menghasilkan laporan laba rugi tahun 2024. Rumusan masalah.
Yang pertama, dalam membuat makalah yang berjudul Forecasting PT BCA Tbk ini, langkah awal yang diperlukan adalah mencari data keuangan historis yang tersedia dari Annual Report PT BCA Tbk, yaitu data yang diperlukan adalah data laporan laba rugi. Kedua, data yang didapatkan tadi lalu dipisahkan berdasarkan akun-akunnya. Langkah selanjutnya menghitung total persentase forecasting dari akun-akun yang sudah dipisahkan. Lalu, mencari hasil total persentase dari akun-akun yang sudah dipisahkan, kemudian di forecasting. Setelah menghitung dan mendapatkan hasil persentase dari akun yang telah di forecasting, lalu mencari selisih dari akun tersebut yang sudah dipisahkan. Terakhir, hasil dari perhitungan tersebut kemudian dibuat menjadi forecasting PT Bank Sentral Asia Tbk 2024 untuk menghasilkan laporan laba rugi tahun 2024. Berikut ini adalah tabel pendapatan operasional Bank Sentral Asia Tbk BCA yang diambil dari laporan tahunan perusahaan. Data yang kami gunakan mencakup pendapatan operasional untuk beberapa tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Next, berikut ini adalah tabel yang menunjukkan beban operasional Bank Sentral Asia atau BCA yang diambil dari laporan tahunan perusahaan. Pada tabel ini, di tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan beban operasional. Namun, pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi. Next, tabel berikut ini menunjukkan pendapatan bunga dan pendapatan syariah bersih Bank Sentral Asia Tbk dari tahun ke tahun. Pendapatan bunga dan pendapatan syariah bersih didapatkan dari selisih antara pendapatan operasional dan beban operasional. Next, ada tabel pendapatan non-operasional yang diambil dari laporan tahunan Bank Sentral Asia Tbk. Data yang kami sajikan mencakup pendapatan non-operasional selama beberapa tahun terakhir ini. Selanjutnya, ada tabel yang menunjukkan beban non-operasional PT Bank Sentral Asia Tbk yang diambil dari laporan tahunan perusahaan. Analisis data menunjukkan bahwa beban non-operasional BCA meningkat setiap tahunnya. Dan yang terakhir, ada hasil tabel forecasting laba rugi untuk tahun 2024 PT Bank Sentral Asia Tbk yang diperoleh dari serangkaian perhitungan yang terdapat dalam tabel sebelumnya. Proses perhitungan ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap data historis yang relevan, termasuk pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan bunga dan syariah bersih, pendapatan non-operasional, beban penyisian kerugian penurunan nilai aset, dan yang terakhir beban non-operasional menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan dihasilkan dari penjumlahan pendapatan bunga dan syariah bersih. Kesimpulan, makalah ini ditulis untuk forecasting laba rugi PT Bank Sentral Asia BCA pada tahun 2024. Dalam proses ini, kami mengumpulkan dan menganalisis data dari laporan tahunan atau annual report perusahaan yang diterbitkan dari tahun 2019 hingga 2023. Data ini diambil langsung dari situs resmi BCA yang memastikan bahwa informasi yang digunakan adalah akurat dan valid. Data yang kami ambil untuk makalah ini meliputi pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan non-operasional, dan beban non-operasional. Dengan menggunakan data historis ini, kami dapat membuat proyeksi yang lebih akurat tentang kinerja keuangan BCA di masa mendatang dan menemukan komponen yang dapat mempengaruhi laba rugi BCA pada tahun yang akan datang. Saran, disarankan penggunaan metode triwulan yang akan lebih memudahkan perhitungan forecasting karena data yang digunakan didapat dari laporan tahunan. Karena saat ini forecasting yang digunakan menggunakan metode persentase perubahan, menghadapi fluktuasi pada akun-akun di laporan laba rugi yang terlalu melonjak, penggunaan metode multiple regression
akan lebih efektif dalam menghadapi masalah tersebut. Penggunaan metode multiple regression lebih efektif dalam lembaga keuangan untuk menganalisis proyeksi keuangan di masa yang akan mendatang. Tidak hanya dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat, tetapi juga memungkinkan untuk menganalisis berbagai faktor yang akan mempengaruhi kinerja keuangan secara lebih menyeluruh.